Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Utusan itu sangat sungguh-sungguh dengan kata-katanya. Suara dan ekspresi mengatakan bahwa itu datang dari hati tanpa motif tersembunyi. Dia benar-benar berusaha memberi Li Qiye kesempatan untuk pergi. Penonton menjadi gelisah, ingin tahu apa yang akan dilakukan Li Qiye. Tidak perlu, sekarang sudah cukup. Aku sedang menunggu tuanmu tetapi sepertinya dia tidak datang. Li Qiye berkata dengan santai. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan sambil melihat ke arah musuhnya, tentu saja, mungkin hiburan akan muncul setelah saya mengalahkan anjingnya. Meskipun demikian, saya sangat menghargai niat baik Anda, tetapi saya telah mengambil keputusan. Jawaban tegas ini meyakinkan orang-orang yang gugup. Penyelamat kita. Banyak pembudidaya bersujud padanya. Nenek moyang yang gelap mengalihkan pandangan ke arah pembawa pesan, menunggunya membuat keputusan. Kami tidak akan memaksakan masalah ini. Namun, bahkan Anda pun tidak akan bisa menghentikan kami menghancurkan silsilah abadi. Utusan itu berkata, kalau begitu, ayo kita bertarung. Kami akan melihat apakah tuanmu akan datang setelah kamu mati. Li Qiye dengan malas menggeliat lalu bertanya, satu persatu atau bersama-sama. Aku tidak peduli, pilih saja. Mereka mengalihkan pandangan mereka kembali padanya. Sebagai nenek moyang, mereka sudah terbiasa mendominasi tetapi sekarang, Li Qiye memperlakukan mereka dengan sangat meremehkan. Kemarahan bukanlah reaksi mereka. Faktanya, mata mereka menjadi lebih cerah, ingin sekali mencobanya. Kebanyakan dari mereka telah dikalahkan sebelumnya sehingga mereka tahu bahwa bertarung secara adil adalah hal yang bodoh. Jadi, pertanyaannya adalah seberapa besar kekuatan yang bisa mereka peroleh darinya saat bertarung bersama. Mereka ingin melihat kemampuan yang sebenarnya. Semangat bertarung mereka melonjak, ingin melihat tak terpecahkannya seseorang dengan 13 istana. Kami sama sekali bukan tandinganmu secara individu jadi kami harus bersatu tanpa malu-malu. Maafkan kami, nenek moyang Bang Kiri menjawab. Nenek moyang jarang bekerja sama, apalagi lebih dari 10. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan hari ini melawan monster level ini. Saya setuju. Coiling Dragon tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu, kita semua bersama. Nenek moyang yang tersisa saling bertukar pandang. Tidak apa-apa, lakukanlah. Li Qiye tertawa menanggapinya. Semua orang di bawah mulai berkeringat untuknya. Ini mungkin merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, berjuang melawan 11 nenek-nenek moyang pada saat yang bersamaan. Apalagi tidak ada satupun anggota Desemvirat yang pernah melakukannya sebelumnya. Tampaknya terlalu berisiko. Namun, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Mereka terlalu lemah untuk membantu. Berdoa adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Ini semua tentang kelangsungan hidup. Kesampingkan kehormatan dan kemuliaan. Fardao yang ulet berkata dengan dingin, saya tidak tertarik dengan pertunjukan sirkus ini dan tidak ingin mati. Saya pergi. Sosoknya menghilang untuk melarikan diri dengan cepat. Mata utusan itu bertanya tapi dia tidak melakukan atau mengatakan apapun. Dia tidak ingin ada konflik internal sebelum pertarungan. Itu mungkin berakibat fatal. Para penonton tidak percaya. Bahkan nenek moyang yang gelap pun menganggap ini mencengangkan. Banyak master yang lebih memilih mati dalam pertempuran daripada melarikan diri seperti berenang. Namun, Fardao yang ulet tidak peduli. Dia hanya ingin bertahan hidup meskipun itu berarti merusak reputasinya di depan semua orang. Kemenangan dan kekalahan bukanlah hal yang penting baginya. Dia sama sekali tidak ingin mati terhadap Li Qiye. Fardao yang ulet. Seorang penonton menggumamkan judul ini. Hari ini, citranya benar-benar rusak. Banyak yang memandangnya sebagai sosok dan panutan yang hebat di masa lalu. Mereka percaya bahwa dia adalah orang yang pantang menyerah dan tekun, serta tidak takut. Tak satu pun dari karakteristik ini yang ditampilkan saat ini. Meski begitu, dia sendiri pernah mengatakan bahwa bertahan hidup adalah tujuan utama. Keutamaan yang melekat pada dirinya ditambahkan oleh generasi mendatang yang berasal dari imajinasi mereka. Jadi, tindakan ini tidak bertentangan dengan niat awalnya. Dia jelas tahu bahwa Li Qiye terlalu kuat. Bertarung seperti bunuh diri, jadi kenapa tidak melarikan diri dulu?
Kemuliaan dan kebanggaan tidak ada artinya di matanya. Orang bisa berasumsi sesuka hati mereka. Mungkin itu hanya sifat laki-laki. Salah satu leluhurnya tiba, mampu bersimpati dengan Fardao yang ulet. Tentu saja banyak juga yang kecewa, apalagi mereka yang termotivasi setelah mendengar cerita tentang dirinya. Ulet sudah hilang tapi kita masih bisa menyapu 3 dewa. Utusan itu berkata dengan dingin. Mari kita bekerja sama untuk satu pertarungan. Nenek moyang lainnya setuju karena 2 alasan utama. Pertama, mereka tidak tahan melarikan diri dari junior seperti Tenasius. Tapi alasan kedua adalah yang paling penting, mereka ingin melihat kekuatan dan kedalaman 13 istana. Jika tidak, mereka akan menyesal jika melepaskan kesempatan ini seumur hidup. Menyebar ke dalam formasi, keturunan abadi. Utusan itu diperintahkan. Yang lain segera bergerak di sekitarnya, membentuk berbagai momentum dalam bentuk naga sejati atau kunpeng. Mereka belum menyerang namun masih memberi kesan bahwa mereka adalah penguasa silsilah abadi. Ini tidak jauh dari kebenaran. 11 nenek moyang di tim yang sama sangat menakutkan dan tidak dapat ditenangkan. Namun, Li Qiye tetap acuh tak acuh. Satu hal penting adalah utusan gelap itu berdiri di luar formasi, sepertinya menunggu kesempatan yang tepat untuk menjatuhkan Li Qiye. Kami memiliki 12 orang dengan banyak gerakan pembunuhan. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh 13 istanamu. Utusan itu berkata, sepertinya kamu sudah siap. Li Qiye pertama-tama memperhatikan, lalu nenek moyang lainnya. Dia benar, mereka telah menemukan cara untuk memproses berbagai skenario. Kami akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membunuhmu, termasuk menusuk dari belakang. Utusan itu berkata, harap berhati-hati sekarang, ini adalah pertarungan sampai mati. Serangan diam-diam adalah hal yang tidak sopan, tetapi ini dilakukan secara terbuka dan jujur. Setidaknya pembawa pesan itu berterus terang tentang hal itu. Memang, Li Qiye tidak menyalahkan mereka. Mari kita mulai. Kita lihat saja apakah keajaiban akan terjadi hari ini. Utusan itu memberi tahu 11 nenek-nenek moyang. 11 nenek moyang dengan utusan gelap mendukung mereka, kelompok ini cukup untuk membuat siapapun gemetar ketakutan. Mereka tidak perlu mengaktifkan auranya sama sekali, hanya kehadiran mereka saja yang sudah berbicara banyak. Tidak ada yang bisa bernapas dengan normal di silsilah abadi. Mereka merasa seperti semut yang diinjak raksasa. Belum pernah ada yang melihat kelompok sebesar ini sebelumnya. 11 nenek moyang berarti tak terpecahkan. Siapa di dunia ini yang bisa melawan mereka? Tentu saja, semua orang tiba-tiba menatap Li Qiye dengan harapan dan kekhawatiran di mata mereka. Bisakah yang paling ganas melakukannya? Seorang guru berkata dengan tenang. Dia mungkin satu-satunya yang mendengarkan. Kenyataannya, mereka yang berada di silsilah abadi tidak memandang rendah Li Qiye. Mereka sebenarnya mengira sebagai yang terkuat di dunia mereka, nenek moyang utama mereka. Namun, 1 lawan 11. Seseorang tidak bisa mempercayai dirinya sendiri dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu. Selain itu, ada utusan gelap yang lebih kuat di belakang mereka, kemungkinan besar adalah anggota Desemvirat. Langit yang tinggi memiliki mata dan akan membantu Vierses mengusir kegelapan untuk menyelamatkan 3 dewa. Semua orang mulai berdoa dengan tenang lagi. Mencerminkan tentang pertentangan surga dan tatanan alam. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan selain berdoa ke surga hari ini. Sebagian besar tidak pernah percaya bahwa surga memiliki mata, hanya saja dunia dikuasai oleh yang terkuat. Mereka menentang keyakinan mereka hari ini dengan berdoa. Yang paling ganas akan menang. Berjaya, berjaya. Sebuah suara terdengar sebelum pertempuran. Berjaya. Gelombang demi gelombang sorakan menggema. Ini tidak hanya berfungsi untuk menyemangati Li Qiye tetapi juga diri mereka sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk merasa lebih baik. Jika dia kalah, mereka bahkan tidak berani dan tidak mau memikirkan kemungkinan ini. Maafkan kami. Salah satu nenek moyang langsung ke pokok persoalan tanpa membuang kata-kata. Ledakan. Aura mereka muncul dan meneror silsilah abadi, menyebabkan gempa bumi dahsyat di mana-mana. Semua orang merasakan keresahan, seperti terjebak di kapal saat terjadi badai dahsyat di lautan. Hal ini tentu saja membuat mereka takut. Mereka mulai meraih benda yang paling dekat dengan mereka, sebuah pilar, menggali jauh ke dalam lumpur dengan kedua tangan atau benar-benar melompat ke dalam lubang.
Kekuatan yang ada bisa mengubah dunia ini dan penghuninya menjadi debu kapan saja. Ledakan. Wilayah di sekitar mereka dilalap api. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Setiap percikan api memiliki sifat destruktif yang tidak nyata. Silsilah dan kekuatan terkuat tidak akan mempunyai peluang. Mereka berkumpul dalam momentum besar. Hal ini akhirnya mengakibatkan blokade sementara dalam bentuk banyak gelombang. Waktu selalu mengalir sejak awal dunia. Aliran ini tidak pernah berubah apapun yang terjadi. Namun, aliran waktu terhenti di sini karena tsunami besar yang diciptakan oleh nenek moyang ini. Masa depan sudah tidak ada lagi. Hanya masa lalu dan masa kini yang ada sekarang. Semua orang tiba-tiba kehilangan masa depannya, tidak ada hari esok, tidak ada keturunan, semuanya berhenti di sini dan saat ini. Ini adalah perasaan yang aneh namun mengerikan, tidak ada yang lebih menakutkan daripada tidak memiliki masa depan. Keturunan abadi. 11 orang itu meraung serempak, mencampurkan yin dan yang untuk membentuk dunia baru. Sinar abadi tiba-tiba turun dari atas, berakhir sungai waktu. Ia sama sekali tidak terpengaruh atau diabaikan oleh aliran temporal ini. Biasanya, penyebaran waktu yang lama akan membuat siapapun mati. Hal ini tidak bisa dihindari. Sayangnya, sinar ini mencakup miliaran tahun dan tetap tidak berubah. Itu tidak melemah, sepertinya abadi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang punya buruk saat menonton ini. Waktu adalah kedekatan yang paling menakutkan, tidak ada seorang pun yang mau tertangkap karena satu kesalahan saja akan berakibat fatal, bahkan bisa berakibat kematian. Oleh karena itu, langkah yang fokus pada sungai waktu ini sangatlah tidak menyenangkan. Gemuruh. Sinar itu mengeluarkan ledakan terus-menerus. Tampaknya menyerap energi kekacauan dari berbagai alam dan zaman. Yin dan Yang menjadi teman, siklus karma bertemu dengan siklus perwujudan. Hal ini menghasilkan fenomena yang menakjubkan. Karma berubah menjadi kepala, siklus berubah menjadi tubuh, Yin dan Yang membentuk 4 anggota badan. Sesosok tubuh besar berdiri di antara sungai temporal, tampak seperti penguasa waktu. Sosok ini terbuat dari 3 kesamaan yang luar biasa dan sepertinya bukan milik era manapun di dunia ini. Mungkin orang seperti itu hanya bisa datang dari dunia abadi. Bahkan karakter terkuat yang pernah ada pun memiliki tubuh fisik, biasanya terbuat dari daging dan darah. Siapa lagi yang dapat menggunakan yin dan yang, karma, dan samsara untuk membentuk tubuh? Ini adalah prestasi yang tiada taranya, mustahil untuk dicapai. Saat dunia menampilkan sosok ini, mereka tiba-tiba melihat beberapa gambar milik masa lalu. Segala sesuatu milik mereka menjadi terbuka untuk dilihat oleh sosok itu. Menjadi tanpa aura tidak menjadikannya menjadi kurang mengesankan. Tampaknya tidak dibatasi oleh waktu. Guyuran. Mereka mendengar suara cipratan udara saat sosok itu maju ke depan hingga ke seluruh penjuru. Guyuran itu menuju ke hulu. Sementara itu, orang-orang mengingat kenangan pertama mereka setelah dilahirkan. Mereka melihat diri mereka sebagai bayi yang baru lahir, akhirnya belajar berjalan dan pertama kali berjalan jauh dari rumah. Intinya, kenangan terindah mereka terulang kembali. Beberapa dari kenangan ini telah dilupakan. Misalnya, ketika mereka mencoba berbicara, orang pertama yang mereka temui saat debut dao mereka. Beberapa telah hidup selama ribuan atau bahkan ratusan ribu tahun. Mereka telah melupakan terlalu banyak hal sampai sekarang. Segala sesuatu tampak begitu jelas di benak mereka, menghasilkan fenomena yang mendekati kelahiran kembali. Kotoran. Nenek moyang yang tidak dapat berkata-kata berteriak ngeri, dia ingin waktu yang lama dan mengubah masa lalu. Apa? Seorang yang abadi tidak dapat mempercayainya. Apa maksudmu? Seorang pakar tidak menyadari pentingnya hal ini. Bayangkan Anda tanpa kelahiran Anda. Nenek moyang yang tidak stabil menjadi pucat. Pakar itu ketakutan. Dia membayangkan dirinya hancur di dalam rahim, ini berarti dia tidak akan ada lagi. Mengubah masa lalu sungguh mengerikan. Satu hal kecil saja bisa menyebabkan perubahan besar. Banyak orang dan sistem akan hilang. Sosok itu tiba-tiba berhenti dan membungkuk. Itu mencapai sungai waktu, menyebabkan riak-riak cerah. Tampaknya mencari periode tertentu. Apa-apaan? Dewa ketiga itu tiba-tiba bergoyang maju mundur, hampir mencapai keadaan cair. Semua orang dan pemandangan menjadi kabur. Dia tidak menyerang Vierses, dia mencoba mengubah waktu. Yang lain berteriak.
Kesebelas nenek moyang ini mencoba mengubah masa lalu, mungkin menghentikan kelahiran Vierses atau mencegah peristiwa tertentu dalam sejarah. Semua hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terpikirkan. Jika sungai waktu runtuh, dunia akan berubah menjadi abu. Satu yang abadi berakhir. Nenek moyang ini tidak perlu menyerang Li Qiye. Mereka hanya perlu istirahat sejenak. Itu mungkin cukup untuk menghancurkan masa lalu dunia ini. Vierses secara alami akan turun juga. Berdengung, berdengung, berdengung. Banyak orang mulai menghilang. Penonton yang tersisa melihat angka-angka yang meningkatkan aliran waktu. Hal ini menyebabkan keselarasan dan kesalahan dalam sejarah. Oleh karena itu, beberapa orang di masa sekarang menghilang begitu saja seolah-olah mereka belum pernah dilahirkan sebelumnya. Seorang abadi yang tak bertanding melihat hal ini sebelumnya dan berteriak. Gemuruh. Satu demi satu sistem di silsilah abadi runtuh, tidak ada yang tersisa untuk menunjukkan keberadaannya sebelumnya. Retakan muncul di seluruh tiga dewa. Keruntuhan total sepertinya sudah dekat. Puan, lakukan sesuatu atau selesaikanlah kita. Buru-buru. Banteng itu mulai menghilang, meletus. Detik berikutnya hilang, berdengung. Li Qiye muncul di sungai waktu, tepat di tempat yang dipegang oleh sosok besar itu. Dia berputar dengan afinitas temporal seolah-olah dia mewakili waktu itu sendiri. Dia saat ini hanyalah avatar yang dibuat oleh waktu, semacam pembawa pesan sementara, penguasa sejati sungai ini. Atau dengan kata lain, dia adalah waktu dan waktu adalah dia. Mencari saya, dia sambil terkekeh menatap sosok itu, tidak terlalu gugup. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kehancuran dunia dan seluruh makhluk hidup. Sosok itu mundur satu langkah. Cahaya berbintang berkumpul di matanya, kekuatan zaman. Ledakan. Sinar dahsyat ditembakkan dengan intensitas yang cukup untuk menerangi abadi. Sayangnya, Anda tidak tahu bahwa saya adalah penguasa sungai ini, hantu yang tidak pernah mati. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Dia mengangkat tikungan dan seluruh sungai tiba-tiba menembus dada sosok itu. Waktu seketika membentuk sosok itu meski terbuat dari tiga kesamaan yang luar biasa. Ini tidak cukup untuk menghentikan waktu layannya. Ledakan. Itu meledak menjadi partikel-partikel kecil, tampak seperti hiasan sungai ini. Meletus. Tiga dewa muncul kembali. Kali ini, momentum besar dari 11 nenek-nenek moyang meledak. Kesebelasnya terpesona. Nenek moyang yang kuat masih belum bisa menahan ledakan momentum mereka. Mereka adalah yang paling dekat sehingga mustahil untuk melarikan diri. Mereka menderita berbagai tingkat kerusakan. Salah satu kepalanya terpenggal, yang lain memiliki lubang di dada, satu lagi kehilangan lengan. Sementara itu, dunia kabur dan penghuni yang terlikuidasi muncul kembali dan menjadi normal seperti sebelumnya. Aku masih hidup. Seorang pria yang gembira berteriak sebelum buru-buru menyentuh wajah dan tubuhnya. Dia tidak kehilangan sehelai rambut pun karena mencoba itu. Yang lain melihat sekeliling dan melihat adanya sistem yang terhapus. Tanah tempat mereka berdiri tampak sama seperti biasanya. Satu-satunya perubahan nyata adalah kerusakan yang ditimbulkan pada 11 nenek moyang. Sosok di sungai waktu sudah tidak ada lagi. Yang paling ganas bisa menang. Mereka menyadari bahwa Li Qiye telah menghentikan posisinya untuk mengubah sungai waktu. Saya yakin dia mendapatkannya. Yang paling ganas akan menang. Penghuni silsilah abadi mulai berteriak, paling keras yang pernah mereka dapatkan dalam hidup mereka. Pada titik ini, menjadi jelas bahwa dialah satu-satunya yang bisa menghilangkan kegelapan. Para penonton bertepuk tangan, menunggu kemenangannya yang tak terelakkan. Sementara itu, utusan kegelapan itu berdiri di sana dengan sabar meskipun sekutunya pernah menyampaikan hal pertama. Sepertinya olah semua ini tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Mungkin dia sedang menunggu saat yang tepat, pembukaan yang tepat, untuk memberikan pukulan yang fatal. Li Qiye harus berhati-hati agar dia mendapat kesempatan. Tentu saja, tidak mudah membunuh nenek moyang. Ke-11 nenek moyang menciptakan tubuh baru dalam waktu singkat, tidak ada satupun luka yang terlihat. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Membunuh satu saja sudah cukup sulit, apalagi 11. Jadi bagaimana dia bisa membunuh mereka? Kata seorang ahli. Mereka belum mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk mengetahui hal ini. Li Qiye sepertinya tidak peduli dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya memiliki otoritas absolut sehubungan dengan domain temporal. Saya telah mengalami samsara di sungai itu,
mencoba untuk mengakhiri saya di sana adalah hal yang paling bodoh. Dia tersenyum dan kecewa. Ingat, time scripture miliknya dan dia telah meneliti asal-usulnya. Teknik nenek moyang yang tiada taranya tidak dapat menandingi pengetahuannya. Dia juga tidak melebih-lebihkan. Ia mampu menelusuri sumbernya tanpa tersesat dalam sungai waktu. Dengan demikian, dia telah mencapai tingkat bergerak bebas di domain ini. Kami masih meremehkanmu. Utusan tersebut merenung dan berkata, dalam sejarah, hanya segelintir orang terpilih yang telah mencapai ketinggian ini dalam hal pengendalian waktu. Waktu adalah salah satu kedekatan yang paling sulit untuk dipahami. Bahkan makhluk tingkat tinggi mereka perlu berhati-hati ketika berhadapan dengan waktu. Di sisi lain, Li Qiye bisa bergerak bebas di sana, perkembangan yang cukup mengejutkan. Anda tidak meremehkan saya, hanya melebih-lebihkan teknik Anda. Kamu pikir hanya karena tuanmu memberikannya kepadamu maka itu bisa mengubah waktu. Anda tidak lebih dari eksperimen. Jika mengubah masa lalu melewatkan ini, orang pasti sudah melakukannya sejak lama. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, surga yang tinggi akan mampu mengubah segalanya hanya dengan menjentikkan jarinya, tidak perlu repot dengan banyak hal yang membosankan. Oh tunggu, aku lupa, ini 3 dewa. Anda belum melihatnya. Li Qiye benar. Kesengsaraan surgawi sangat jarang terjadi di 3 dewa. Keberadaan tertinggi seperti nenek moyang atau guru lainnya hanya memiliki gagasan samar tentang surga yang tinggi. Saya mengerti sekarang, Anda bukan milik dunia ini. Utusan gelap itu sedikit mengangkat esensi dan akhirnya menyimpulkan. Seharusnya tidak bertanya-tanya. Li Qiye tersenyum. Selalu ada langit yang lebih tinggi dan manusia yang lebih baik. Utusan itu mengangguk setuju, saya pernah mendengar kemungkinan ini sebelumnya tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku benar-benar ingin mengunjungi duniamu. Sayangnya, aku tidak menyambut satu kata pun darimu. Li Qiye hadir sebagai jawaban. Tidak ada telur yang akan tetap utuh di bawah sarang yang roboh. Utusan itu dengan tulus berkata, setelah 3 dewa selesai, duniamu akan menjadi yang berikutnya, tidak ada dunia yang cukup beruntung untuk memuatnya. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk mencelupkan jarinya ke dalam kue saat saya ada. Tuanmu tidak terkecuali. Li Qiye tersenyum. Utusan itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mata berkilat-kilat. Saya harap begitu. Kekuatan Anda tidak dapat disangkal dan patut dikagumi. Sayangnya, Anda tetap tidak bisa melarikan diri. Kami akan menunjukkan artefak paragon kami hari ini. Artefak paragon yang lengkap. Semua orang terguncang mendengar ini. Dalam sejarah, banyak nenek moyang yang mencoba membuat senjata ini. Sayangnya, sangat sedikit yang benar-benar bisa menyelesaikannya. Agar memenuhi syarat, seseorang harus berada pada tingkat keabadian terlebih dahulu. Itu sebabnya sangat sedikit artefak paragon yang ada. Mereka juga jarang diwariskan kepada keturunannya. Bagaimanapun, itu adalah kartu dari nenek-nenek moyang. Saya pernah melihatnya sebelumnya, bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum. Harta yang tak terpecahkan ini tak ternilai harganya di mata orang lain. Sayangnya, sepertinya tidak ada yang datang darinya. Itu adalah nenek moyang utama kami untukmu. Banyak ahli menjadi bersemangat dan tidak menganggap dia sombong sama sekali. Kali ini berbeda. Utusan itu tidak menjadi marah dan berkata, harta ini adalah kumpulan 3 harta karun yang dibuat oleh Tuan kita, cukup kuat untuk melampaui apapun. Saya yakin Anda akan berubah pikiran setelah melihatnya. 1 set 3. Hal ini membuat masa merasa lebih buruk, tidak ada yang pernah melihat kumpulan artefak paragon sebelumnya. Ke-11 nenek moyang dipelajari sebentar sebelum terpecah menjadi 3 kelompok, membentuk formasi segitiga. Ledakan. Setiap kelompok mengeluarkan sebuah item, mengakibatkan ledakan besar yang mengejutkan 3 dewa. Sesuatu sepertinya diambil dari dalam tanah, inti dari langit dan bumi. Semua orang juga merasakan jantung mereka ditarik keluar dari dada mereka. Kekuatan, vitalitas, dan energi Grand Dao mereka langsung diambil. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. 3 dewa juga kehilangan kekuatan hidupnya. Inti dan sumber daunnya telah dirampok. Kenyataannya, mereka baik-baik saja. Semuanya seperti dulu. Namun, harta karun ini tampaknya merupakan kekecewaan itu sendiri, yang mampu menampung 3 dewa. Karena luasnya ruang, mereka juga mengandung kekuatan dan kekuatan hidup yang paling agung.
Setiap helai cahaya yang terpancar dari pancarannya mampu mencapai segalanya. Orang-orang sama sekali tidak bisa melihat langsung ke arah mereka karena takut menjadi buta. Bahkan 10 matahari pun tampak gelap jika dibandingkan. Cahaya yang menyilaukan ini menghentikan orang lain untuk melihat bentuknya. Semua orang merasa seolah-olah sedang melihat artefak abadi dan menjadi iri. Beberapa merasakan keinginan untuk bersujud. Dunia terasa sekecil titik debu di hadapan mereka. Jadi, jumlah penduduknya jauh lebih kecil jika dibandingkan. Perbedaan ukuran membuat mereka merasa tidak mampu meskipun harta tersebut belum diaktifkan. Segala sesuatu, ruang dan waktu, kehidupan. Utusan itu berbicara seolah-olah dia adalah makhluk abadi dari atas, berkhotbah untuk mencerahkan semua makhluk hidup. Saat berada di bawah harta karun ini dan mendengar suaranya, semua orang bergidik dan mengira mereka telah menjadi kunang-kunang, ingin menyatu dengan kegelapan. Ini bukanlah upaya pertobatan yang dilakukan oleh utusan kegelapan, hanya produk sampingan dari kekuatan harta karun itu. Mereka seperti sedang menyempurnakan tiga dewa, siap mengubahnya menjadi kegelapan. Tahukah Anda pentingnya memiliki kesamaan ketiga ini? Utusan itu bertanya. Tidak. Li Qiye sambil tersenyum kecewa. Penciptaan. Utusan itu berkata, Tuan kami mampu melakukan ini, memberikan kehidupan dan memulai era baru. Oleh karena itu, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dapat binasa. Beberapa penghuni silsilah abadi berlutut, bersiap dalam kegelapan setelah mendengar tentang pencipta tertinggi ini. Penciptaan. Li Qiye tersenyum dan berkata, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Apakah dia menceritakan atau menunjukkannya padamu? Anda telah mencuci otak. Saya tahu dia bisa melakukannya. Jika yang abadi benar-benar ada, mereka abadi. Utusan itu berhenti sejenak sebelum menyatakan. Keabadian palsu, tidak bisa mencapai puncak. Li Qiye mendengus. Benar atau palsu, tidak masalah. Mungkin pada tingkat individu, ada yang lebih kuat. Namun, mereka adalah ras abadi. Utusan itu tidak berusaha membela klaim pertama. Parasit serakah menyebut diri mereka ras abadi. Li Qiye berkata, segudang ciptaan, ruang dan waktu, kehidupan. Itulah yang diperlukan untuk menjadi pencipta ulung. Apakah dia sudah meminta izin kepada surga yang jahat untuk memberikan kehidupan? Jika dia dan rasnya bisa melakukannya, mereka tidak perlu menambahkan 3000 dunia. Meskipun saya setuju bahwa mereka telah hidup cukup lama, tidak masuk akal bagi Anda untuk mengungkit kehidupan kekal. Tidak ada yang lebih kuat dari balapan itu. Satu orang saja tidak bisa melakukannya, tapi semuanya. Itu sebabnya Tuan kita pasti bisa menciptakan dunia yang abadi. Iblis, dewa, cahaya, kegelapan, mereka tidak akan lebih dari satu pemikiran saja. Semuanya akan hidup berdampingan setelah diciptakan. Utusan itu berkata dengan serius. Ke-11 nenek moyang memasang ekspresi hormat sambil mendengarkan juga. Pada titik ini, semua orang dapat melihat bahwa ke-12 orang ini tidak sepenuhnya menyatu dalam kegelapan karena takut atau karena kalah. Mereka sebenarnya percaya akan masa depan yang lebih cerah dengan menempuh jalan ini. Mereka percaya bahwa Tuan mereka dapat menciptakan kerajaan abadi, dunia terindah dalam pikiran mereka. Sungguh tertidur. Setidaknya keterampilan mencuci otak yang sempurna. Kerajaan abadi. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Anda berprasangka buruk terhadap kegelapan tetapi kerajaan abadi benar-benar dapat menghasilkan hasil. Utusan itu berkata, itu suatu kemungkinan. Tuanmu kuat tapi dia sendiri tidak bisa menciptakan ini. Semuanya bersama-sama. Mungkin saja, tapi kesulitannya masih tetap ada, kata Li Qiye. Saya tahu bahwa Tuan kita akan mengetahuinya. Utusan itu berkata dengan percaya diri. Oke, katakanlah dia bisa memenuhi keinginanmu untuk menciptakan kerajaan abadi. Apa yang terjadi setelahnya? Ini mirip dengan seseorang yang memiliki kolam ikan. Ikan menjadi gemuk dan enak pada waktunya, menurut Anda apa yang akan dilakukan orang ini? Terus rawat mereka, kata Li Qiye. Sudah jelas sekali, tentu saja dia akan melihatnya. Kukus, goreng, panggang. Banyak sekali cara. Banteng itu tiba-tiba ikut-ikut sambil mengeluarkan air liur. Utusan itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap Li Qiye. Logika Li Qiye ini sudah jelas. Semua orang bisa mencapai kesimpulan ini, kecuali anggota Desemvirat. Kita membuang-buang waktu. Keyakinan kami berbeda, begitu pula rencana kami.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi mari kita bertarung. Utusan itu berkata dengan dingin. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat artefak Paragon yang diciptakan oleh tuanmu ini. Li Qiye setuju dan mengambil satu langkah ke depan, memasuki wilayah kekuatan hidup yang tak terbatas dari salah satu dari 3 senjata. Kekuatan hidup yang berlimpah ini tenang dan tak ada habisnya, selalu berlipat ganda. Masuk berarti satu orang bisa tiba-tiba berkembang biak menjadi banyak salinan. Benar saja, Li Qiye kedua muncul, dan satu lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum jumlahnya menjadi sekitar 100. Kemunculan tiba-tiba beberapa Li Qiye mengejutkan para penonton. Beberapa orang mengunjungi surga mereka dan tidak melihat sesuatu yang berbeda pada diri mereka. Itu berarti bahwa itu bukanlah ilusi, salinan, atau teknik khusus. Semuanya identik dengan aslinya, memiliki tubuh asli. Bas. Lebih banyak lagi Li Qiye yang terus muncul, tidak butuh waktu lama sebelum jumlahnya menjadi ribuan. Mereka menyembunyikan orang yang sebenarnya dalam waktu singkat. Apa yang sedang terjadi? Seorang kaisar sejati terkejut melihat pemandangan ini. Ini adalah kehidupan. Leluhur teratai memahaminya dan menjelaskan, dunia yang penuh dengan kehidupan. Ketika seseorang memasukinya, kehidupan dengan sendirinya muncul. Li Qiye berperan sebagai cetakannya. Ke-11 nenek moyang mengendalikan 3 harta karun. Masing-masing mewakili salah satu dari segala sesuatu, waktu dan ruang, dan kehidupan. Li Qiye telah memasuki wilayah harta karun yang melambangkan kehidupan. Jadi itu adalah duplikasi. Semua orang menjadi takut dengan kehebatan harta karun ini, yang mampu menghasilkan ribuan eksemplar secara instan. Bagaimana jika salah diketahui satu salinannya bisa menggantikan orang aslinya tanpa siapapun? Itu pemikiran yang menakutkan. Ledakan. Salah satu duplikatnya langsung menyerang dengan segel surgawi. Kekuatan ini mengancam cakrawala, salinannya tampak sama dengan Li Qiye yang asli. Datang. Li Qiye tersenyum dan membalas dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Li Qiye lainnya juga ikut bergabung. Seseorang memilih pukulan yang menghancurkan domain. Yang lain menerangi langit dan bumi dengan nyala api. Satu lagi menebarkan api sejati untuk menghancurkan hukum alam. Tidak butuh waktu lama sebelum semua salinannya diserang. Pada awalnya, orang bisa melihat Li Qiye yang asli. Sekarang, dia benar-benar terkepung di bawah rentetan salinannya. Darah terciprat kemana-mana selama pertempuran sengit ini dengan banyak Li Qiye yang terhempas. Sayangnya, tidak ada yang tahu siapa yang lebih unggul. Ledakan. Li Qiye melancarkan serangan dahsyat, berhasil mengumpulkan ratusan salinan. Namun, dia juga terkena serangkaian serangan di saat yang bersamaan dan terjatuh dari langit. Itu yang asli. Orang-orang memperhatikannya karena Li Qiye yang dikejar oleh gerombolan yang tampaknya rakus itu. Semuanya menjadi berantakan lagi. Ledakan. Li Qiye menyerbu, menjatuhkan satu demi satu salinan ke udara. Gemuruh. Sayangnya, dia masih belum bisa keluar dan terus ditenggelamkan oleh lawan-lawannya. Hal ini terulang beberapa kali sementara orang banyak menyaksikan dengan takjub. Kedua belah pihak tampil mengesankan. Li Qiye harus berjuang melawan begitu banyak salinan sementara salinan tersebut berhasil membujuknya. Pasti sulit bagi Li Qiye untuk membunuh salinannya sendiri, melihat salinannya terpotong-potong dan rusak. Siapapun yang akan mengalami mimpi buruk setelahnya, trauma selamanya. Tanpa belas kasihan, Li Qiye meraung. Energi pedang muncul dengan banyak sinar. Pedang Dao yang mengerikan menghasilkan lautan darah. Lebih dari 1000 contoh diubah menjadi daging cincang. Potongan-potongan kecil daging berserakan di mana-mana. Akibatnya banyak penonton yang muntah. Pedang Dao telah mengubah medan perang menjadi penggiling daging yang mengerikan. Yang terburuknya adalah Li Qiye terus membantai salinan sempurna dirinya, sebuah ujian sejati bagi hati Dao seseorang. Seseorang yang kurang memiliki kekuatan mental akan menjadi gila. Meskipun dia baru saja membunuh beberapa ribu salinan dengan pedang Dao, jumlah yang sama langsung muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Para penonton menjadi tercengang. Li Qiye tidak akan bisa menyelesaikan semuanya jika ini terus terjadi. Itu adalah wilayah kehidupan. Luminous Master menghela napas dan berkata, hidup akan terus bertahan di sini, apapun yang terjadi. Gemuruh. Li Qiye yang baru diciptakan menerjang ke arah orang aslinya lagi. Dia menghempaskan mereka tetapi gelombang lain langsung menelannya.
Bukankah ini berarti mereka akan selalu terlahir kembali setelahnya? Salah satu penonton bertanya. Dia akan mati karena kelelahan. Yang lain menyimpulkan. Penonton setuju dengan penilaian ini. Li Qiye pada akhirnya akan mati kecuali dia menemukan sesuatu. Aku bosan dengan permainan ini. Li Qiye tertawa setelah menggali keluar dari tumpukan itu. Ledakan. 13 istananya menegangkan dalam urutan tertentu dan menimbulkan kekacauan primordial yang tak ada habisnya. Kekacauan akhirnya bubar, digantikan oleh langit yang tinggi. Cakrawala ini menghancurkan semua salinannya dan mengembalikannya ke kekuatan hidup. Ledakan. Penindasan terhadap 13 istana menghentikan proses derivasi dari ranah kehidupan, tidak ada salinan baru yang bisa terwujud menjadi kenyataan. 13 istana sungguh luar biasa. Progenitor Cicada dan yang lainnya tidak bisa tidak memuji, kembali ke sumbernya, pembatalan total. Semua hukum tidak ada gunanya. Harta, hidup, mereka dapat menduplikasi Li Qiye tetapi tidak ketika dia mengaktifkan 13 istananya. Mereka tidak mungkin dapat diperoleh dan dipahami. Inilah kekuatan dari 13 istananya. Ledakan. Harta karun kedua datang saat Li Qiye menekan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, yang mewakili ruang dan waktu. Wilayah kekuasaannya memenuhi wilayah tersebut tanpa bersifat menindas atau berbahaya. Berdengung. Afinitas spatio-temporal ini meluas hingga hampir tak terbatas dengan adanya Li Qiye di dalamnya. Seseorang perlu berjalan selama 1 miliar tahun sambil melintasi berbagai dimensi untuk keluar dari domain ini. Muncul, muncul, muncul. Li Qiye melompati tahun dan dimensi yang tak terhitung banyaknya. Sayangnya, kecepatannya yang tinggi saja tidak cukup untuk mengeluarkannya dari domain tersebut. Waktu juga tidak berpihak padanya. Nenek moyang 8 harta karun dan yang lainnya tidak bisa membiarkan diri mereka melarikan diri begitu saja. Mereka mulai menutup domain spatio-temporal menjadi apa yang tampak seperti blok kristal. Kerumunan tidak percaya. Bayangkan saja, ruang ini terdiri dari bintang dan dimensi yang tak terhitung banyaknya di atas afinitas waktu. Tahun-tahun berlalu begitu saja. Harmonisasi sempurna mereka menciptakan domain yang luar biasa ini. Makhluk hidup seperti Li Qiye tidak berarti apa-apa seperti setitik debu, bahkan jauh lebih kecil. Dia tidak bisa dilihat sama sekali dengan mata telanjang. Segala sesuatu di domain itu menyusut dan terkandung dalam sebuah kristal, termasuk Li Qiye. Kelihatannya tidak bagus, dia akan selamanya terjebak di sana. Ekspresi Trinity eksentrik menjadi gelap. Nenek moyang yang lain juga menjadi takut. Konsep yang sama dapat diterapkan pada 3 dewa. Jika dunia mereka terjebak dalam kristal itu, semua makhluk hidup juga akan terjebak di sana. Yang paling penting, domain kristal ini secara khusus diciptakan hanya untuk menarik makhluk setingkat Li Qiye, sehingga menjadi tantangan untuk keluar. Apakah dia benar-benar akan pergi? Pertanyaan ini muncul saat kristal itu turun. Nenek moyang itu bisa menyegel kristal itu dan mencegah Li Qiye keluar. Buru-buru, keluar, hancurkan domain itu. Para penonton merasa cemas dan menyatukan kedua telapak tangan mereka untuk mendoakan kesuksesan Li Qiye. Sayangnya, balok kristal itu terus menyusut. Benda itu jatuh ke telapak tangan nenek moyang 8 harta karun dan Li Qiye masih belum terlihat. Ini dia. Banyak yang merasa putus asa sekarang karena kristal itu hanya sebesar percikan kecil. Li Qiye akan menyusut secara proporsional ke ruang tanpa akhir itu, tidak ada kemungkinan dia bisa keluar dari cangkangnya sekarang. Dia selamanya terjebak di ruang itu. Bahkan jika dia bisa keluar, itu masih membutuhkan waktu ribuan tahun atau lebih. Yang kekal sedih menjadi. Suasana di silsilah abadi berubah menjadi sedih. 3 dewa akan selesai pada saat Li Qiye keluar. Tidak ada harapan bagi kita dengan kepergian Vierses. Keputusan mengambil alih silsilah abadi saat orang-orang meratap. Kekuatan afinitas ini. Nenek moyang kegelapan melihat pemandangan sambil melihat percikan spasial kecil. Mereka akan terjebak seperti Li Qiye. Mungkin suatu hari mereka bisa keluar jika mereka bisa hidup cukup lama. Begitu mereka keluar, semuanya akan berubah. Dia tidak bisa keluar. Nenek moyang lainnya mengungkapkan dengan percaya diri. Berdengung. Namun, area di sebelahnya tiba-tiba terciprat ke bawah seperti cairan. Sesosok muncul dari ruang kacau ini. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Nenek moyang terhuyung mundur karena terkejut. Perjalanan melintasi luar angkasa sungguh menakjubkan. Setitik debu saja sudah mencapai batas dunia tanpa
Namun, ukuran dunia sama dengan ukuran hati Dao Anda. Selama hati tahu kemana ia ingin pergi, tidak ada yang bisa mengganggunya. Li Qiye tersenyum dan berkata. Dia merentangkan telapak tangan dan mengubah balok kecil itu menjadi aliran cairan. Itu datang ke panggilannya dan melayang di sekitar telapak tangan. Dia berhasil, dia keluar. Kegembiraan kembali ke penghuni silsilah abadi. Aku tahu, aku baru tahu. Teriak yang lain. Teriakan kegembiraan yang menggelegar-menggema di seluruh negeri. Ledakan. Namun, harta karun ketiga segera dimuat dan menyerang. Itu mewakili segala sesuatu. Domain ini sehitam tinta, berisi hal-hal paling mendasar dan tertua. Rupanya cahaya itu sendiri tidak bisa keluar dari wilayah gelap ini. Ia memiliki gravitasi terbesar yang pernah ada. Lubang hitam terbesar juga tidak bisa dibandingkan. Domain ini dapat menyedot lubang hitam dan mereduksinya menjadi hal yang paling sederhana. Li Qiye berdiri di wilayah ini, sepertinya tidak bisa dihancurkan. Domain, segala sesuatu, dapat langsung menghancurkan semua masalah tetapi 13 istananya mencegah proses ini dengan penghalang pelindung di sekitarnya. Muncul, muncul, muncul. Domain tersebut terus mencoba dan mengungkapnya. Sayangnya, kegagalan emas membatalkan semua upaya. 13 istana lagi. Banyak nenek moyang menjadi ketakutan. Dalam sejarah, beberapa nenek moyang telah mati di domain jenis ini. Nenek moyang tingkat keabadian seperti mereka juga akan hancur berkeping-keping. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kembali tubuhnya. Namun, daya serap dan tarikan di sini tidak mempengaruhi apa-apa pada Li Qiye. Itu sebabnya nenek moyang ini diliputi rasa iri dan dengki. Beberapa mulai berfantasi, kalau saja mereka memiliki 13 istana juga. Ledakan. Sementara domain tersebut tampaknya gagal menghancurkan Li Qiye, sebuah partikel jatuh menimpanya. Hanya partikel kecil yang lebih kecil dari setitik debu yang membuat gemetar, pemandangan yang sulit dipercaya. Ingatlah betapa kuatnya dia, dengan mudah mampu mengangkat gunung ilahi namun partikel ini membawa beban sebuah benua. Gemuruh. Lebih banyak partikel jatuh menimpanya. Beberapa penonton melihat partikel yang jatuhan tetapi tidak pernah membayangkan partikel tersebut menyinggung itu. Mereka memperhatikan sesuatu yang ajaib, bahwa partikel-partikel ini adalah benua yang turun hujan seperti meteor. Jika ini terjadi pada silsilah abadi, seluruh dunia akan ditembus. Hanya abu dan abu yang tersisa. Li Qiye kesulitan berdiri tegak, bahkan terhuyung maju mundur dan hampir terjatuh ke tanah. Berat partikel kecil ini sangatlah berbahaya. Itu bisa menembus tubuh seseorang, menghancurkan otot dan tulangnya, kemungkinan besar itu lebih merusak daripada serangan nenek moyang. Orang lain pasti sudah mati dengan banyak lubang di tubuhnya sekarang. Namun, pancaran cahaya keemasan di sekitar Li Qiye menghentikan partikel tersebut menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Semakin banyak partikel yang menumpuk satu sama lain, mereka membentuk bola-bola kecil. Proses ini tidak berhenti, seperti bola salju yang menggelinding semakin besar. Ingat, setiap partikel memiliki berat sebesar benua, jadi bola ini sangatlah berat. Retakan. Klik. Beberapa orang bisa mendengar suara retakan dari seluruh tulangnya. Seluruh tubuhnya tampak rusak. Saat bola semakin besar, punggung bersandar ke depan, berjuang menahan beban. Betapa mengerikannya. Para penonton tersentak melihat pemandangan ini. Partikel-partikel itu efektif meskipun 13 istana diaktifkan. Dia mendominasi satu demi satu nenek-nenek moyang beberapa waktu yang lalu. Namun kini, partikel-partikel tersebut mampu menekannya dengan bobot murni. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa hanya satu titik saja yang akan membuat mereka menjadi kabut berdarah. Berderit. Bahkan 3 dewa mulai gemetar, tidak mampu menahan beban ini. Ini sangat berat seperti membawakan dewa ketiga. Salah satu leluhur menyadari bahwa Li Qiye semakin membungkuk. Berat badan ini sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana seseorang bisa memikul beban 3 dunia? Jadi domain serba bisa ini, apakah terdiri dari semua hal yang mungkin terjadi? Seorang kaisar sejati mulai memahami konsep tersebut. Ke atas. Li Qiye meraung dengan letusan cahaya. Kekuatannya melonjak dengan gila-gilaan. Saat dia mendorong beban yang sangat besar, hal ini mengakibatkan guncangan hebat akibat peningkatan tekanan. Dia tidak berusaha sekuat tenaga sebelumnya. Nenek moyang Bang Kiri menarik napas dalam-dalam. Dia masih belum. Utusan gelap itu berkata dengan ekspresi serius.
Nenek moyang lainnya tidak dapat mempercayainya. Bagaimana orang ini bisa menahan diri terhadap 3 artefak Paragon? Berapa batas sebenarnya? Mereka bergidik dan memikirkan orang yang sama, tuan mereka, keberadaan gelap yang menakutkan. Mereka juga belum pernah melihatnya dalam kekuatan penuh dan tidak mengetahui batas kemampuannya. Gemuruh. Gemuruhnya terasa seperti meteor yang menghantam tanah, hampir seperti akhir dunia yang membuat ngeri banyak orang. Bola kecil di gradien angsur berubah menjadi besar, menekan tulang punggung. Namun, setelah masuknya kekuasaan baru-baru ini, dia perlahan menegakkan punggungnya. Sayangnya, pihak lain tidak mengalah. Semakin banyak partikel yang memaksa tulang punggung turun lagi. Gemuruh. Bola memiliki momentum sehingga punggungnya tampak seperti terlipat. Retakan. Orang-orang bisa mendengar suara keras dari tulang punggung. Berapa lama hal ini bisa berlangsung? Beberapa merasakan sakit hanya dengan menonton. Tolong, Tuhan, lindungi yang maha ganas. Para penonton yang gemetar dan berdoa. Surga, 3 dewa menekankan, tolong jangan tinggalkan kami. Kau tahu bisa dilihat di mana-mana. Klik, klik, ulang. Semua tulangnya mengeluarkan suara-suara aneh, hampir hancur. Tidak mungkin dia bisa bertahan. Banyak yang terkejut dengan pemandangan ini karena tulang punggungnya tidak bisa ditekuk lagi. Ke-11 nenek moyang menyaksikan dengan ekspresi serius. Partikel-partikel itu juga terlalu banyak untuk tangan mereka. Faktanya, harta karun ketiga itu sangat kuat. Salah satu dari mereka sendiri tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, mereka perlu berada dalam kelompok untuk melakukannya. Ke atas, Li Qiye meraung dan Grand Dao-nya meledak. Dia tiba-tiba menjadi raksasa makhluk terbesar di alam semesta. Punggungnya yang bungkuk segera menjadi lurus kembali. Sementara itu, kekuatan terus melonjak seiring dengan ukuran tubuhnya. Faktanya, ukurannya melebihi kapasitas domain semua kehidupan ini. Retakan. Berat badannya jelas meningkat juga dan setelah mencapai level tertentu, retakan muncul di domain. Beberapa waktu lalu, domain tersebut ingin menghancurkannya. Yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Tidak baik. Nenek moyang yang bertanggung jawab atas harta karun ini menjadi terkejut. Mereka menuangkan seluruh kekuatan mereka ke dalamnya dalam upaya meningkatkan ukurannya. Sayangnya, tingkat ekspansi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Li Qiye. Domain tersebut memang berkembang dengan sangat cepat berkat energinya yang bagaikan banjir, namun transformasi Li Qiye jauh lebih cepat. Retakan. Seluruh domain hancur seperti kaca di hadapan mata yang tercengang. Tidak terlalu menantang. Dia berjalan keluar dan tersenyum. Memang benar demikian. Dia memiliki beberapa kitab suci saat ini sehingga jenis domain ini tidak dapat mempengaruhinya. Seperti yang diharapkan, utusan itu bersiap untuk ini dan mengangguk, meskipun harta karun ketiga itu ada di posisinya sekarang. Retakan. Mereka mengukir diri mereka ke dalam ruang, membentuk dimensi spatio-temporal khusus dengan kekuatan hidup yang melimpah dan segala sesuatu. Dimensi segitiga ini membuat Li Qiye tergesa-gesa. Persiapan mereka telah selesai. Mulai. Utusan itu diperintahkan. Mengaktifkan. Ke-11 nenek moyang meraungkan serempak dan menyebarkan kekuatan, vitalitas, dan Grand Dao terkuat mereka ke dalam 3 harta karun. Ledakan. Kekacauan. Primordial muncul. Segala sesuatu di dalam dimensi ini kembali ke asal, awal yang baru. Sesuatu muncul dan tubuh raksasa Li Qiye terpotong menjadi 2 bagian, mirip dengan patung yang ditebas oleh pedang paling tajam. Semuanya terjadi begitu cepat. Orang-orang hanya melihat sekilas. Apa itu? Banyak penonton yang berteriak. Cahaya ciptaan. Utusan gelap itu dengan tenang mengungkapkan. Sejak dimensi itu dibawa kembali ke awal waktu, kilasan ciptaan asli langsung memotong-motong Li Qiye. Kekuatan absolut ini bahkan melampaui para penguasa terhebat, baik leluhur mereka yang tak terkalahkan atau penguasa tertinggi. Ledakan. Daerah itu meledak dan banyak partikel berhamburan keluar, menciptakan dunia baru. Ini tampak seperti pekerjaan dari surga yang tinggi. Mengirimkannya cukup kuat untuk menghancurkan dewa ketiga, tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menghentikan ledakan genesis ini. Orang-orang melihat tubuh Li Qiye berubah menjadi potongan-potongan kecil seperti partikel. Dia berubah menjadi debu bumi dan menjadi bagian dari bintang-bintang. Setiap helai rumput pasti memiliki sedikit dari dirinya juga. Pertama kali muncul galaksi dengan matahari dan bulan, lalu dunia nyata. Makhluk hidup sedang dalam masa kehamilan.
Orang-orang tidak bisa menutup mulut saat menyaksikan proses penciptaan ini. Banyak kehidupan terbentuk dengan cara yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat sesuatu seperti ini jika bukan karena kombinasi dari 3 harta karun tersebut. Inikah kekuatan penciptaan? Seorang kaisar sejati berkata dengan gentar. Tak seorang pun bahkan bisa bermimpi untuk menghentikan ledakan mengerikan itu. Li Qiye adalah contoh terbaik. Dia cukup kuat untuk mendominasi nenek moyang manapun, namun cahaya ini masih membuatnya hancur berkeping-keping. Tidak, ini tidak mungkin. Salah satu penonton berteriak. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan kegelapan jika ia memiliki kekuatan penciptaan. 3 dewa tampak tidak berarti dibandingkan dengan penguasaan kegelapan. Pukulan ini saja sudah bisa mencapai segalanya. Tidak mungkin, Vierses pasti masih hidup. Orang lain jatuh ke tanah sambil menangis, seperti banyak orang lain di silsilah abadi. Tidak ada yang bisa menerima akhir cerita ini. Mereka tidak percaya pada kematian. Para kaisar dan yang abadi menjadi tercetak, diliputi keputusasaan di hadapan kekuasaan absolut. Apakah kita berhasil? Nenek moyang yang gelap tidak begitu yakin. Gemuruh. Tiba-tiba, sambaran petir muncul di seluruh dunia yang baru diciptakan, sebuah pemandangan yang dahsyat. 3 harta karun itu berguncang bolak-balik, benar-benar tidak stabil. Kami kehilangan kendali. Nenek 8 harta karun menjadi tercengang. Kilatan petir memporak-porandakan dan mencapai dunia baru. Sebuah wajah muncul di lautan arus ini, wajah yang paling ganas. Ini hanya emulasi, bukan aslinya. Tuanmu tidak memiliki kekuatan penciptaan, sungguh mengecewakan. Saya sekarang adalah penguasa dunia ini. Li Qiye tersenyum. Suaranya menggema di seluruh wilayah. Dia mencoba mengendalikan 3 harta karun. Nenek moyang kegelapan menyadari bahwa mereka mulai kehilangan kekuasaan atas harta karun mereka. Lihat, yang paling ganas, dia masih hidup. Silsilah abadi menjadi kehebohan. Mereka yang duduk di tanah dengan kesal dan tidak ramah. Begitu banyak yang menjadi emosional dan mulai menangis. Dia pasti akan menang. Kepercayaan diri mereka terkobar sekali lagi. Yang paling ganas akan menang. Gelombang dukungan terdengar di mana-mana. Gemuruh. Sambaran petir memporak-porandakan langit seperti ular menari. Setiap bautnya setebal dan sepanjang mungkin, mampu membelah apapun. Penerangan indah ini menakutkan, sepertinya ingin mendorong dunia baru ini ke jurang kehancuran. Beberapa dari mereka bersatu untuk membentuk wajah Li Qiye, sebuah bukti supremasinya. Dia adalah satu-satunya dewa di tempat ini. Gemuruh itu menyebarkan ketiga harta karun yang telah menciptakan dunia ini juga. Mereka tidak lagi berada di bawah kendali 11 nenek-nenek moyang. Mereka terus menuangkan berbagai kedekatan dan kekuatan ke dalam harta karun tersebut tetapi stabilisasi tampaknya mustahil. Ledakan. Diluncurkan. Mereka semakin mendekat, menyebabkan dunia menyusut. Ingat, mereka berperan sebagai fondasi dunia ini. Jika mereka menyentuhnya, itu berarti kehancuran bagi tempat ini. Dampak yang ditimbulkannya akan sangat dahsyat dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ledakan, memikat yang memekakkan telinga mempengaruhi semua orang. Bahkan ke-11 nenek moyang merasakan gendang telinga mereka hampir pecah. Semuanya kembali ke asal sementara aliran waktu terbalik. Benda langit dan segala sesuatu yang diciptakan sebelumnya berubah kembali menjadi banyak sekali partikel yang menyerupai domain segala sesuatu sebelumnya. Partikel-partikel ini sepertinya tertarik pada sesuatu dan berkumpul. Pada saat berikutnya, orang-orang akhirnya mengerti apa yang mereka bentuk, tubuh Li Qiye. Permasalahan dan hakikat dunia ini berada di bawah kendali Li Qiye sebagai bagian dari tubuhnya. Mereka tidak berbeda dengan selnya. Dia menggunakan seluruh dunia untuk membangun kembali tubuh daging. Hasilnya akan menjadi sesuatu yang tidak terduga. Selama proses pembuatan, harta karun ketiga itu terus mendekat padanya. Dia juga menggunakan kekuatan dan kedalaman mereka untuk tujuan selain vitalitas, energi, dan Grand Dao nenek moyang ini. Jadi, jika materi dan kekuatan ketiga harta itu berfungsi sebagai api dan materi, maka esensi ketiga nenek moyang berfungsi sebagai nutrisi. Kotoran. Ini jebakan. Dia ingin mengambil segalanya dari kita. Kita harus menghentikannya sekarang atau dia akan tumbuh lebih kuat dan menghabiskan semua kekuatan kita. Salah satu nenek moyang berteriak setelah menyadari rencana Li Qiye. Sisanya memahami perkembangannya sekarang.
Kekuatan pada awal mula dunia ini tidak membunuh Li Qiye. Pria itu sengaja menyatu dengan dunia ini untuk merampas segalanya dari mereka. Hentikan dia sekarang. Mereka menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Musuh mereka sudah cukup menakutkan. Ini hanya akan menjadi lebih buruk setelah dia mengambil semuanya dari mereka. Ledakan. Utusan gelap yang menyaksikan itu akhirnya terbentuk setelah proses pembuatan ulang Li Qiye mencapai momen yang krusial. Dia mengangkat tangannya dan memanggil cermin perunggu. Sebuah cahaya keluar dari cermin dan tiba-tiba sosok raksasa itu. Ledakan. Ini adalah kekuatan seorang penguasa, cukup untuk menghancurkan segalanya. Para dewa tidak punya pilihan selain bersujud di hadapannya. Artefak paragon yang lain, teriak para penonton. Cermin ini jelas merupakan cermin peringkat teratas juga. Namun hal ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan karena pembawa pesan tersebut berpotensi menjadi anggota The Semvirat. Ini adalah seorang leluhur kuno menjadi terkejut setelah melihat cermin perunggu setelah mengingat legenda tertentu. Itu menceritakan tentang seorang nenek moyang hebat yang menciptakan harta karun yang menantang surga dalam bentuk cermin. Namun, harta karun ini belum selesai dan akhirnya hilang. Ledakan. Dia tampak sedang memegang matahari, bukannya cermin pada saat ini. Itu memancarkan sinar api yang semurni mungkin. Lapisan perunggu akhirnya mengembun di sekitar Li Qiye. Waktu dan ruang menjadi beku, sama halnya dengan dunia baru ini dan Li Qiye. Ya, penyegelannya sudah selesai. Nenek moyang merasakan stabilisasi dalam 3 harta karun. Kepekaan mereka tidak lagi terkuras. Sementara itu, mereka yang berada di silsilah abadi tidak dapat mempercayainya. Cermin perunggu ini mampu menyegel dunia baru dengan satu gerakan. Bukankah mereka bisa melakukan hal yang sama di dunia mereka? Semua penduduk di sana akan berubah menjadi patung perunggu, sama sekali tidak berdaya. Dia bisa keluar, kan? Salah satu penonton bertanya sambil menatap patung perunggu raksasa Li Qiye. Beberapa waktu lalu, mereka mengira dia akan menembus segel dunia baru ini. Tampaknya hal ini tidak terjadi lagi. Gagal pada rintangan terakhir. Gumam yang lain, tidak dapat menerima ini. Ini harusnya berakhir. Utusan kegelapan itu berkata tanpa kepastian karena lawan mereka adalah Li Qiye yang tidak bisa dia tembus pandang. Tidak terlalu. Suara Li Qiye tiba-tiba menjawabnya. Ledakan. 13 istana yang bersinar muncul kembali di langit. Ini lagi. Utusan gelap itu berteriak. Istana ke-13 ini tampaknya mampu melakukan banyak keajaiban, tidak ada yang terasa efektif melawannya karena istana melanggar semua batasan dan hukum. Menciptakan dunia yang benar-benar baru bukan. Lihat aku. Li Qiye berbicara lagi. Ledakan. Kekacauan primordial diwujudkan bersama dengan 3 wadah, kehidupan, ciptaan, dan Atanasia. Kehidupan, penciptaan, dan keabadian, ini adalah tatanan yang paling tertinggi. Bersambung.